Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk menghitung portofolio optimal risiko terkecil dengan solver dengan penjualan pendek maupun tanpa penjualan pendek. Yang pertama yaitu kita menghitung yang ada penjualan pendeknya. Dan ini ada portofolio sama proporsi, kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita copy untuk nama emiten kita. Kita copy. Kemudian kita pastekan dengan paste transpose seperti ini. Kemudian yang di paling bawah kita tuliskan totalnya. Total. Kemudian untuk bagian proporsi ini sampai ke total kita setting dengan presentase, kemudian tempat desimalnya 0. Klik OK. Kemudian untuk proporsi ini masing-masing emiten kita tuliskan 10%. Seperti ini. Kemudian untuk total kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita pakai rumus sum. Terus kita blok dari semua proporsi yang 10% ini. Tutup kurung, kemudian enter. Nanti hasilnya harus 100% ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita mencari standar deviasinya atau risiko. Kita tuliskan STADEV. Kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung atau kurung buka, MMULT, kemudian MMULT lagi, transpose, kemudian kita blok proporsi yang 10% ini semuanya. Yang 100% tidak ya teman-teman, hanya yang 10% aja. Seluruh proporsi ini 10%. Kemudian tutup kurung, titik koma atau koma, ini tergantung laptop teman-teman maunya pakai koma atau titik koma. Di sini laptop saya memakai titik koma. Kemudian tuliskan varian kovarian atau kalian namain apa untuk tabel varian kovarian. Yang di atas itu varian kovarian. Yang ini varian kovarian ya teman-teman. Kemudian tutup kurung, titik koma atau koma, kemudian blok semua proporsi lagi. Seperti ini. Kemudian tutup kurung 2 kali dipangkat 0,5. Seperti ini. Kalau sudah, langsung kita enter saja. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian di bawahnya kita mencari ERP. Mencari ERP dengan rumus sama dengan MMULT kemudian menggunakan return ekspektasian atau ERI yang sudah kita hitung sebelumnya teman-teman. Ini ERI, kita blok semua. Kemudian titik koma, kita blok proporsi. Proporsi ini kita blok. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Karena ini menggunakan solver, jadi kita menghitungnya juga harus menggunakan tool solver yang sudah dipasang pada tutorial sebelumnya. Ini bisa diformat dengan angka, kemudian desimalnya kita buat 5. Klik OK.
Kemudian kita ke data, pilih solver. Nah, nanti akan muncul solver parameter seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk set objektifnya kita isi dengan stadef atau risikonya. Kita klik seperti ini sampai muncul di sebelah sini. Kemudian ini biasanya masih di max. Nah, karena kita mau mencari risiko terkecil, jadi kita menggunakan yang min. Kemudian yang by changing variable cells ini kita isi dengan proporsi kita. Jadi yang 10% ini kita blok semua seperti ini. Yang 10% saja ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan atau add di sebelah sini, kita add. Nanti akan muncul add constraint seperti ini. Untuk cell reference-nya kita klik di bagian total yang 100% ini. Kemudian untuk tanda kita pilih yang sama dengan saja. Untuk constraint-nya kita ketikkan angka 1. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan tertambah di subject to the constraints ini. Kemudian, jangan lupa untuk make unconstrained variables non-negatif ini, kita checklist. Karena kalau tidak di checklist, nanti akan ada hasil yang negatif. Maka ini harus di checklist agar semua proporsinya nanti positif. Kemudian kalau sudah, langsung kita solve. Kita tunggu. Nanti muncul ini, kita pilih yang oke, langsung oke saja. Nah, nanti otomatis di proporsi sini akan langsung berganti dengan risiko terkecil ya teman-teman. Bisa dilihat, tadi kan 10% semua. Di sini sudah otomatis terganti setelah dihitung seperti ini. Jika ada 0% ini nggak apa-apa ya teman-teman. Asalkan semua nilainya ini positif. Oke, langsung kita buat bagan atau pie chart-nya. Kita blok seperti ini. Kemudian kita ke insert. Kita pilih yang pie chart 2D ini. Nah, kemudian kita pilih kuas. Lalu pilih yang ada presentasenya. Lalu pilih yang paling atas. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk judul bagan bisa diisi ataupun bisa dihapus saja ya teman-teman. Saya besarkan, nanti hasilnya seperti ini. Kita taruh di sebelah sini. Nah, ini sudah selesai untuk portofolio optimal risiko terkecil dengan solver dengan penjualan pendek. Yang selanjutnya kita akan menghitung portofolio optimal risiko terkecil dengan solver tanpa penjualan pendek. Caranya sama teman-teman, kita buat terlebih dahulu di sebelah sini. Atau bebas di bawahnya juga boleh. Kita tuliskan portofolio optimal risiko terkecil dengan solver dengan penjualan pendek. Tanpa penjualan pendek, maaf. Tanpa penjualan pendek. Seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita tulis untuk proporsi dan portofolio dan proporsinya. Kita tuliskan portofolionya. Kemudian di sini untuk proporsi. Untuk portofolionya sama, kita copy seluruh nama emiten. Caranya sama ya teman-teman, hanya nanti akan membedakan itu di penghitungan solvernya. Di sini kita salin, kita paste dengan paste transpose. Ini transpose. Kemudian di bawah sini kita tuliskan untuk total. Untuk proporsi ini kita setting semua sampai dengan total.
kita blok semua. Kita setting dengan persentase. Tempat ini di belakang komanya itu 0, kemudian klik OK. Lalu kita tuliskan di sini 10%. Tinggal kita tarik sampai ke emiten yang paling bawah. Kemudian untuk totalnya sama dengan sum, buka kurung, proporsi ini kita blok semua. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 100%. Kemudian untuk mencari stadef-nya juga sama. Kita cari stadef atau risiko. Stadef, rumusnya adalah sama dengan kurung buka MMULT. Kita klik ini saja. Kemudian MMULT lagi. Lalu transpose. Kemudian kita blok untuk seluruh proporsi ini. 10% saja ya teman-teman, yang totalnya ini nggak usah diikutkan. Kemudian tutup kurung, titik koma atau koma, kita blok untuk varian kovarian atau kalian ketikkan saja nama tabel kalian. Sini tabel saya untuk varian kovarian, saya tulis varian kovarian, kita pilih, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian blok lagi untuk proporsi ini, lalu tutup kurung 2 kali, kemudian pangkat 0,5. Nah, rumusnya seperti ini ya teman-teman, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita enter. Lalu kita mencari ERP-nya, atau portofolio ekspektasian. Rumusnya adalah sama dengan MMULT, kemudian return ekspektasian atau ERI yang sudah kita hitung, kemudian titik koma, kita blok seluruh proporsi dari 10 emiten ini, 10%. Kemudian kita tutup kurung. Kalau sudah seperti ini langsung di enter. Oke, lalu setelah itu kita menghitung dengan solver lagi teman-teman. Kita ke data, kemudian pilih solver. Nah, ini kita reset dulu semua, reset all. Dan klik OK. Nah, nanti akan kosong semua ya teman-teman. Kita geser saja ke sebelah sini. Kita pilih solver. Untuk set objektifnya ini, kita pilih atau kita klik di standar deviasi atau risikonya. Di bawah ini ya teman-teman, kita klik. Sampai muncul di sebelah sini. Kemudian nanti max-nya ini kita ganti di min. Jangan lupa ya teman-teman, karena kita mencari risiko terkecil. Kemudian by changing variable sales ini, kita isi dengan seluruh proporsi dari 10 emiten ini. Jadi yang 10% tadi kita masukkan semua. Yang totalnya tidak usah ya teman-teman. Selanjutnya untuk subject to the constraint ini kita add. Kita masukkan sama seperti tadi, yaitu untuk cell reference-nya kita klik total atau 100% ini. Kemudian untuk simbolnya kita pilih sama dengan. Kemudian constraint-nya ini kita kasih angka 1. Ini kita klik OK. Setelah muncul seperti ini, nah perbedaannya kalau yang tadi untuk subject to the constraint-nya itu hanya 1 seperti ini kan. Untuk yang tanpa penjualan ini kita tambahkan lagi 1 lagi untuk constraint-nya. Jadi nanti subject to the constraint-nya ini ada 2. Kita add lagi teman-teman, kita add. Kemudian cell reference-nya kita isi dengan proporsi. Ini kita isi, kita blok seluruh proporsi 10 emiten seperti ini. Kemudian untuk simbolnya itu kita isi yang lebih dari sama dengan. Kemudian constraint-nya kita isi dengan 0. Setelah seperti ini, klik OK. Nah,
Nanti untuk subject to the constraint ini akan tertera 2 constraint seperti ini ya teman-teman. Untuk make unconstrained ini tetap di checklist, jangan lupa. Setelah itu kita langsung solve. Setelah muncul ini, lalu kita klik OK. Nah, nanti otomatis proporsinya akan berubah seperti ini ya teman-teman. Sebetulnya untuk yang hasilnya ini sama saja. Jadi untuk dengan penjualan dan tanpa penjualan ini sama saja hasilnya, tapi yang tanpa penjualan pendek ini ada constraint tambahan untuk penghitungan solvernya tadi. Nah, untuk ini kalian bebas mau angkanya di format dengan desimalnya berapa. Di sini saya format angka desimalnya menggunakan 5 angka di belakang koma. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa setelah ini kita blok semua proporsinya dan nama emitennya. Kemudian kita ke insert. Kita pilih pi 2D. Seperti ini. Kita geser di sebelah sini ya teman-teman. Untuk judul bagian ini saya hapus. Kemudian saya besarkan seperti ini. Nah, ini kan belum ada persenannya, kita ke kuas ini, kita pilih yang ada persentasenya, kemudian pilih lagi yang pertama ini. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman untuk portofolio optimal risiko terkecil dengan solver, dengan penjualan pendek maupun tanpa penjualan pendek. Terima kasih.